Shalom dan selamat pagi. Mari kita mengawali hari ini bersama dengan Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Di tengah dunia yang sering membuat kami takut dan cemas, bukalah mata kami untuk melihat bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa-Mu. Ajarlah kami untuk percaya dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu tiap-tiap hari. Demikian pula hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Amsal 21 ayat 1. Namun perenungan kita berdasarkan kitab Yeremia 39 ayat 11 sampai 14. Nah, saya bacakan Amsal 21 ayat 1 demikian. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia yang dipenuhi oleh berbagai macam kekuasaan. Ada pemerintah, pemimpin, orang-orang yang memiliki jabatan, kekayaan, pengaruh, dan kekuasaan. Dan tidak jarang kita menjadi takut ketika melihat bagaimana kekuasaan digunakan dengan tidak benar. Kadang kita bahkan berharap terlalu banyak kepada pemimpin manusia. Kita berharap mereka bisa memberikan rasa aman, masa depan, bahkan menyelesaikan semua persoalan kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan sebuah kebenaran yang sangat penting. Di atas semua raja dan pemimpin manusia ada raja yang jauh lebih tinggi, yaitu Tuhan sendiri. Nah, kisah Yeremia memberikan gambaran yang menarik. Yerusalem jatuh ke tangan Babel. Yeremia sebagai nabi Tuhan sebenarnya berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Raja Babel, Nebukadnezar, adalah seorang penguasa yang sangat kuat dan bukan seorang penyembah Tuhan. Namun, justru raja yang begitu kuat itu memberikan perintah. Ambillah dia dan jagalah dia dengan baik dan janganlah berbuat jahat kepadanya. Mengapa seorang raja yang begitu berkuasa justru melindungi Yeremia? Jawabannya bukan karena Yeremia memiliki kekuatan politik, bukan karena Yeremia mempunyai pengaruh, tetapi karena Tuhan sedang bekerja. Jauh sebelumnya ketika Tuhan memanggil Yeremia, Tuhan sudah berkata begini, mereka akan berperang melawan engkau, tetapi mereka tidak akan menang, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan engkau. Yeremia 1 ayat 19. Tuhan sudah berjanji, dan ketika waktunya tiba, Tuhan sanggup memakai bahkan seorang raja kafir untuk melaksanakan kehendaknya dan melindungi hambanya. Nah, ini mengajarkan sesuatu yang sangat menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Yaitu bahwa Tuhan tidak selalu bekerja dengan cara yang kita duga, tetapi Dia selalu berkuasa melaksanakan kehendaknya. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan dapat berada di dalam tangan Tuhan dan dipakai untuk menggenapi rencananya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan yang berlebihan terhadap manusia. Pemimpin manusia mempunyai kuasa, tetapi kuasa mereka terbatas. Mereka memiliki jabatan untuk suatu masa, tetapi Tuhan memerintah untuk selama-lamanya. Mereka bisa membuat keputusan, tetapi keputusan mereka tidak pernah berada di luar kedaulatan Tuhan. Bukankah ini juga sangat penting bagi kita hari ini, Bapak Ibu Saudara? Kita mungkin melihat keadaan dunia, melihat keadaan bangsa kita, dan kita merasa cemas. Kita mungkin kecewa melihat keputusan para pemimpin. Kita mungkin bertanya-tanya apa yang akan terjadi
dengan masa depan bangsa kita, dengan masa depan hidup kita sendiri. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, masa depan kita tidak berada di tangan manusia. Masa depan kita berada di tangan Raja di atas segala raja. Dan bagi kita yang percaya kepada Kristus, ini bukan hanya berita tentang kuasa Tuhan, tetapi juga berita tentang kasih Tuhan. Raja kita adalah Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan raja yang jauh dan tidak peduli. Dia adalah raja yang datang kepada kita, menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Bahkan bangkit dari kematian dan sekarang memerintah untuk selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita dapat menghadapi dunia ini dengan tenang. Kita memang harus menghormati pemimpin manusia. Kita harus berdoa bagi pemerintah. Kita harus menjalankan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Tetapi jangan pernah memberikan kepada manusia kepercayaan yang hanya layak diberikan kepada Tuhan. Harapan terakhir kita bukan pada seorang pemimpin manusia. Harapan kita adalah pada Kristus, Raja di atas segala raja. Beberapa hari lalu kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kiranya semangat kita sebagai orang percaya ada di dalam semangat untuk melayani rencana Tuhan, Raja kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau adalah Raja yang berdaulat atas seluruh hidup kami, atas seluruh dunia ini. Ampuni kami ketika kami terlalu takut kepada manusia dan lupa bahwa hidup kami sesungguhnya berada di dalam tangan-Mu. Ketika kami melihat dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, berikanlah kepada kami, kepada hati kami untuk tenang. Ajarlah kami menghormati para pemimpin, mendoakan mereka, dan menjalankan tanggung jawab kami dengan baik, tetapi menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih karena Raja kami adalah Tuhan Yesus Kristus yang bukan hanya berkuasa tetapi juga mengasihi kami dan telah memberikan dirinya untuk keselamatan kami. Tolonglah kami menjalani hari ini dengan iman dan keberanian, karena kami tahu bahwa pada akhirnya kehendak-Mu yang akan terlaksana. Berkati para jemaat Tuhan yang mendengarkan bersama-sama renungan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.